Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai multinomial regresi. Nah, di sini saya telah menyiapkan studi kasus ya. Studi kasus ini bertujuan menganalisis bagaimana karakteristik individu memengaruhi pengelompok kategori tertentu yang diamati dalam variabel respon. Data yang digunakan mencakup variabel pendapatan, yaitu kita beri nama X1, usia itu X2, dan frekuensi aktivitas itu X3. Nah, sebagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap variabel kategori yang memiliki lebih dari dua kelas. Nah, karena di sini kategorinya atau Y-nya ini memiliki lebih dari dua kelas, maka kita dapat menggunakan multinomial regresi. Oke, yang pertama kita load beberapa library. Di sini terdapat 4 library yang kita perlukan, yaitu nnet, caret, dextool, dan vscl. Kita load. Oke, sudah terload ya semua. Selanjutnya kita lakukan pengimportan data. Data saya ini saya baca dengan menggunakan red.csv dengan nama multinom csv. Nah, saya run ya. Nah, ini adalah bentuk datanya saya, yaitu ada kolom pendapatan, usia dan usia, frekuensi, dan kategori. Nah, untuk mempermudah nanti pengodingan, saya namakan untuk kolom pendapatan itu saya beri nama X1, usia itu X2, frekuensi itu X3, dan kategori itu sebagai Y. Saya sudah tadi run-nya. Selanjutnya kita melakukan pembentukan model multinomial. Nah, di sini saya beri nama modelnya itu saya sebagai model dengan fungsi multinom Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3. Dan saya summary. Nah, inilah hasil dari pemodelan dengan 30 iterasi. Ya. Ini adalah untuk low mediumnya dan low medium di sini. Ini adalah untuk hasil estimasinya. Ini untuk X1, X2, dan X3. Ini untuk beta 0. Nah, dari hasil ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama itu adalah persamaan model. Nah, model ini terdapat dua, yaitu yang pertama untuk model kategori low terhadap high, kategori rendah terhadap tinggi. Nah, karena di sini tidak ada kategori tinggi, maka kategori tinggilah yang menjadi referensinya kita. Nah, untuk pertama itu kategori rendah ya. Lalu di sini maka dapat model yaitu itu adalah 35,9335 yang ini untuk sebagai beta 0, dan beta 1 dikurang 1,9775 X1 ditambah dengan 0,000011788 X2 dan dikurang lagi 0,4161372. Itulah untuk persamaan dari kategori rendah terhadap tinggi. Nah, bagaimana kalau kategori medium terhadap tinggi? Maka kita dapat peroleh adalah untuk beta 0-nya 24,0846 dikurangi dengan 1,124225 X1 dikurangi dengan 0,0138091773 X2 lalu dikurang 0,2188161 X3.
Itulah persamaan dari untuk kategori medium terhadap tinggi. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Sudah kita tentukan persamaannya, kita lakukan uji signifikansi karena di sini belum disediakan apakah parabelnya ini berpengaruh makna atau berpengaruh secara nyata terhadap kategori. Nah, kita lakukan uji signifikansi dan odds ratio. Oke, di sini sudah kita peroleh. Ini adalah sintaksnya ya. Nanti kita sesuaikan saja sama penamaan modelnya kita yang di atas ini ya. Model dan ini. Selanjutnya kita dapat peroleh di sini hasilnya itu untuk yang ini adalah untuk signifikansi ya, p-value. Nah, di sini semua variabel kecuali x2 itu di bawah 5%. Nah, maka untuk x1 dan x3 ini berpengaruh signifikan terhadap si y. Dan untuk x2 ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, untuk odds rasionya adalah yang ini. Yang di bawah sini. Nah, jadi kita interpretasikan satu-satu, maka akan bisa dilihat di sini pada narasinya. Itu yang pertama untuk kategori low terhadap high ya, di sini untuk X1 pendapatan dengan p-value-nya 0,0 seperti ini di atas, dan odds rasionya itu didapat 0,13. Maka karena ini lebih kecil daripada 5%, maka signifikan. Nah, untuk interpretasi odds rasionya kita bisa berikan kesimpulan bahwa setiap kenaikan pendapatan X1-nya kita akan menurunkan peluang individu masuk kategori low sebesar 86,16% dibandingkan kategori high. Nah, untuk X2 usia di sini p-value-nya ini 0,09968 yang seperti sesuai di sini itu di atas 5%, maka untuk kategori usia ini tidak signifikan dan nilai odds-nya ini mendekati 1, menunjukkan tidak memberikan pengaruh berarti terhadap peluang masuk kategori low. Nah, untuk frekuensi di sini p-value-nya ini dibuat 5% lagi, maka dia memiliki pengaruh signifikan terhadap y, maka dan untuk odds rasionya di sini 0,65. Nah, maka bisa kita beri interpretasi bahwa setiap kenaikan frekuensi aktivitas menurunkan peluang masuk kategori low sebesar 34,404% dibandingkan kategori high. Nah, untuk persamaan di bagian kategori medium terhadap high, di sini untuk pendapatannya sama di bawah 5% dan nilai odds rasionya 0,32, maka setiap kenaikan pendapatan akan menurunkan masuk kategori medium sebesar 67,51% dibandingkan kategori high. Dan untuk variabel usia lagi-lagi di atas 5% ya, maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap si y, dan dia juga mendekati 1 odds rasionya, maka usia ini tidak berpengaruh terhadap kategori medium. Nah, untuk X3 frekuensi untuk kategori medium terhadap high di sini nilai p-value-nya di bawah 5%, maka ada pengaruh yang signifikan dan odds rasionya di sini 0,80 yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan frekuensi aktivitas menurunkan peluang untuk masuk kategori medium sebesar 19,65% dibanding masuk kategori high. Nah, sudah kita lakukan interpretasi untuk modelnya. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi menggunakan conversion matrix. Nah, di sini adapun sintaknya kita samakan ya. Level dari datanya ini, kategorinya kita ini, data Y itu dia memiliki level low, medium, dan high. Kita set level dari awal. Lalu kita prediksi dengan menggunakan fungsi predict, namanya modelnya kita dan datanya kita. Kita bandingkan antara hasil prediksinya model kita dengan data yang asli. Dan selanjutnya kita paksa levelnya prediksi
nilai levelnya ini urutannya sama dengan yang datanya Y. Nah, ini maksudnya kita samakan urutan dari levelnya ini low, medium, high dari prediksi sama dengan urutan dari levelnya si Y. Sebenarnya kita lakukan evaluasi menggunakan fungsi confusion matrix. Kita bandingkan antara nilai prediksi dan nilai aktual. Sudah kita dapat ini adalah nilai bentuk confusion matrixnya. Nah, kita di sini model kita memprediksi low sebanyak 91 dan ternyata itu benar low, sedangkan modelnya kita memprediksi low ternyata itu medium sebanyak 19 dan untuk low memprediksi high itu tidak ada. Selanjutnya modelnya kita memprediksi medium itu sebanyak 16 ternyata itu low dan medium memprediksi medium secara benar itu sebanyak 79 dan memprediksi medium ternyata dia itu high sebanyak 10. Sedangkan high di sini model kita memprediksi sebanyak 0 yang ternyata itu low dan memprediksi high sebanyak 7 ternyata pada data akurat ini sebanyak dia adalah medium dan memprediksi high itu yang benar sebanyak 78. Maka kita dapat nilainya di sini akurasinya 0,8267. Maksudnya kita lakukan evaluasi model menggunakan R square. Kita di sini menggunakan Nagelkerke ya. Menggunakan fungsi PR2 model. Di sini kita lihat untuk Nagelkerke, yang ini adalah Nagelkerke R square CU di sini adalah kita peroleh nilai 0,8652233. Maka kita dapat interpretasi bahwa 86,52 ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kategori respon. Mungkin untuk praktikum multinomial regresi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.